Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya, Rivaldi Tri Kurniawan, mahasiswa Teknik Elektro di Unisma Bekasi. Dalam video ini saya ingin berbagi ilmu tentang konsep penting di dunia komputer, yaitu perbandingan antara arsitektur von Neumann dan Harvard, serta CISC dan RISC. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dalam bidang teknologi yang semakin berkembang. Kalau begitu langsung saja, kita mulai. Pertama, ada arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah konsep paling klasik yang diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Pada arsitektur ini, CPU menggunakan satu memori yang sama untuk menyimpan data dan instruksi program, artinya satu jalur bus digunakan untuk mengambil data dan instruksi secara bergantian. Hal ini menjadikan desain sistem von Neumann sangat sederhana, sehingga biaya pembuatan komputer bisa ditekan lebih rendah. Ini yang membuat arsitektur ini sangat populer sejak awal pengembangan komputer modern. Namun, kelemahan utamanya adalah yang disebut sebagai von Neumann bottleneck, yaitu CPU harus menunggu giliran untuk mengakses memori sehingga kecepatan pemrosesan terbatas. Misalnya ketika CPU mengambil instruksi, CPU tidak bisa mengambil data sekaligus karena bus hanya bisa digunakan satu persatu. Kedua, ada arsitektur Harvard. Sebaliknya, arsitektur Harvard mengatasi masalah bottleneck tadi dengan memisahkan memori untuk instruksi dan data, sehingga CPU memiliki jalur bus terpisah untuk keduanya. Ini memungkinkan CPU untuk mengambil instruksi dan data secara bersamaan atau paralel. Keuntungan utama dari arsitektur Harvard adalah peningkatan kecepatan akses yang signifikan dan membuat prosesor bisa bekerja lebih efisien terutama pada sistem tertanam, embedded system. Namun, desain ini lebih rumit dan mahal karena memerlukan dua buah memori serta dua jalur data yang berbeda. Contoh penerapan arsitektur Harvard sangat banyak ditemukan pada mikrokontroler AVR, PIC, atau ARM Cortex-M yang banyak digunakan pada perangkat IoT dan elektronik konsumen. Ketiga, memahami bottleneck dan implikasi praktis. Untuk menegaskan perbedaan kedua arsitektur tadi, bayangkan sebuah toko pos di mana petugas hanya mempunyai satu jendela untuk melayani pengambilan dan pengiriman paket. Itu seperti von Neumann yang harus melayani dua hal berbeda namun menggunakan satu jalur. Sedangkan Harvard seperti toko pos yang memiliki jendela khusus untuk pengambilan dan jendela lain untuk pengiriman sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan efisien. Keempat, ada arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computer. Setelah memahami cara CPU mengakses memori, kita juga perlu memahami cara CPU menjalankan instruksi. Disinilah kita mengenal arsitektur CISC, yang menggunakan set instruksi yang kompleks dan banyak. Instruksi pada CISC bisa sangat rumit. Satu instruksi dapat melakukan beberapa operasi sekaligus seperti akses memori, operasi aritmatika, bahkan operasi logika. Contoh arsitektur CISC adalah prosesor keluarga Intel dan AMD. Kelebihan CISC adalah menghemat ruang kode program dan membuat bahasa tingkat tinggi lebih mudah diterjemahkan ke instruksi mesin. Namun, kekurangannya adalah setiap instruksi cenderung memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama, dan desain prosesor menjadi lebih rumit serta boros daya. Kelima, ada arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer. Berbeda jauh dengan CISC, arsitektur RISC justru menggunakan instruksi yang sangat sederhana dan dioptimalkan untuk eksekusi cepat dalam satu siklus CPU. Pendekatan ini memungkinkan proses pipelining yang efisien, di mana beberapa instruksi bisa diproses secara bersamaan dalam tahap-tahap berbeda. RISC mengorbankan jumlah instruksi yang lebih banyak, namun instruksinya menjadi lebih seragam dan cepat dieksekusi. Digital Equipment Corporation, DEC, dan ARM adalah contoh arsitektur RISC yang sukses dan populer digunakan pada perangkat mobile dan embedded system. Kelebihan RISC meliputi efisiensi energi dan kecepatan prosesor, sedangkan kelemahannya adalah kode program jadi relatif lebih panjang dan memerlukan memori lebih banyak disebabkan penggunaan instruksi yang sederhana. Keenam, implikasi dunia nyata dan contoh penggunaan. Kalau melihat penerapan kedua arsitektur instruksi ini, CISC dominan pada komputer desktop dan server, karena aplikasi bisnis dan game kompleks membutuhkan instruksi yang powerful. Sedangkan RISC lebih banyak digunakan untuk smartphone, tablet, dan perangkat IoT karena fokus pada efisiensi daya dan kecepatan respon.
Sebagai rangkuman, kita dapat melihat perbedaan utama dalam tabel berikut. Pertama, arsitektur von Neumann memiliki ciri utama yaitu menggunakan satu memori tunggal yang menyimpan data sekaligus instruksi program. Kelebihan dari arsitektur ini adalah desainnya yang sederhana dan biaya pembuatannya yang relatif murah. Namun, kelemahannya adalah adanya bottleneck memori, di mana CPU harus menunggu giliran mengakses memori karena jalur data dan instruksi sama. Contoh perangkat yang menggunakan arsitektur von Neumann adalah komputer PC dan laptop. Kedua, arsitektur Harvard memiliki ciri utama dengan memori yang terpisah antara data dan instruksi. Ini memungkinkan akses data dan instruksi dilakukan secara paralel, sehingga meningkatkan kecepatan prosesor. Kelebihan dari arsitektur Harvard adalah akses paralel yang cepat dan efisien. Namun, desainnya lebih kompleks dan biayanya lebih mahal dibanding von Neumann. Contohnya adalah mikrokontroler ARM dan AVR yang banyak digunakan di dunia embedded system. Ketiga, arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computer memiliki ciri utama berupa instruksi yang kompleks dan lengkap, di mana satu instruksi dapat melakukan berbagai operasi sekaligus. Kelebihan arsitektur CISC adalah menghemat kode program sehingga lebih mudah diprogram dalam bahasa tingkat tinggi. Namun, kelemahannya adalah eksekusi instruksi per instruksi cenderung lambat dan prosesor biasanya lebih boros daya. Prosesor Intel x86 dan AMD adalah contoh arsitektur CISC. Keempat, arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer memiliki ciri utama dengan instruksi yang sederhana dan cepat dieksekusi, biasanya dalam satu siklus CPU. Kelebihan arsitektur RISC adalah eksekusi instruksi yang sangat cepat dan efisien dalam penggunaan energi. Akan tetapi, kode program yang dihasilkan cenderung lebih panjang dibanding CISC karena memerlukan lebih banyak instruksi sederhana untuk menyelesaikan tugas kompleks. Contoh arsitektur RISC adalah prosesor ARM dan MIPS yang banyak digunakan di perangkat mobile dan sistem tertanam. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai arsitektur von Neumann, Harvard, CISC, dan RISC. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami dasar teknologi komputer yang sangat penting di dunia sekarang ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga Allah SWT selalu memberkahi hidup dan usaha kita dalam menuntut ilmu. Jangan lupa untuk terus belajar dan gunakan ilmu teknologi dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.